Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan syukur yang melimpah atas hari ini. Hari kemenangan iman melalui kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati lagi melalui peristiwa Paskah. Dalam ibadah minggu Paskah hari ini kita bersyukur, menikmati sukacita dalam bersamaan dengan jemaat Tuhan, kendati pun dari rumah masing-masing. Kita bersyukur juga bahwa Tuhan masih memungkinkan kita beribadah sebagaimana firman Tuhan. Marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Memulai ibadah ini jemaat Tuhan kita berdiri menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 188 bait pertama dan kedua. Bapak saudara, bahwa ibadah kita saat ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak saudara jemaat kekasih Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan melalui nas pembimbing kita. Terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Nas firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita
oleh berbagai pencobaan. Amin. Jemaat Tuhan, kita respon nas pembimbing menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita mendengarkan saksian pujian solo dari Pak Dani di sebelah. Sia-sialah semua bila hidupmu tak percaya pada dirimu sendiri yang telah bangkit bagi dirimu. Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering ditiup angin hilang selamanya. Bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjaring angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya.
Semuanya kan sirna yang kau dapat di dalam dunia, bagai sekam yang kering ditiup angin hilang selamanya. Bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjaring angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Di bawah matahari hidupmu sia-sia bagaikan menjaring angin, bagai sang surya yang ditutupi gelapnya malam. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Seperti itulah hidupmu bila kau tak percaya padanya. Untuk membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Saudara kita satukan iman, mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit. Bapa telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada. Hari ini Minggu kebangkitan Kristus yang kami peringati melalui Paskah, kami naikkan syukur sebab Tuhan masih memberi kami kesempatan, kesehatan dan bahkan kekuatan iman menjalani embara hidup dari waktu ke waktu sampai hari ini di tengah berbagai pengalaman dan peristiwa yang sering kami hadapi sehari demi sehari. Dalam memaknai dan merayakan Minggu Karunia Tuhan oleh peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, firman-Mu kami akan baca dan renungkan sejenak. Kiranya atas kekuatan dan bimbingan-Mu ya Allah Roh Kudus, firman-Mu yang akan disampaikan, ditaruh, diurai di tengah jemaat melalui media ini, yang akan disimak, didengarkan oleh jemaat-jemaat Tuhan di rumah-rumah. Karena Tuhan bekerja berkarya bagi masing-masing jemaat-Mu, setiap keluarga, rumah tangga mereka maupun pribadi mereka, supaya benih-benih firman-Mu yang akan ditabur jadi sukacita Paskah hari ini kami menjadi berita kemenangan iman untuk menjadi kekuatan kami sehari demi sehari di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih, bagian firman Tuhan yang akan menjadi
Renungan kita hari ini menjadi berita Paskah terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan saya bacakan sebagai berikut. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kekasih, kita patut bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk menikmati sukacita yang besar melalui peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Bahwa peristiwa Paskah merupakan puncak perayaan iman orang percaya kepadanya. Dan ini yang terus-menerus diperbaharui bahwa Paskah adalah berita besar
dan menjadi inti dan pusat iman percaya. Kendati pun bahwa kita merayakan Paskah untuk tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin ini dalam perjalanan secara iman dan persekutuan kali pertama merayakan Paskah di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa melalui media yang diprakarsai dan diupayakan oleh teman-teman sahabat dari pemuda dan bahkan beberapa teman yang lainnya, kita boleh saling menyapa melalui firman Tuhan. Paskah pokok utamanya adalah percaya kepada Yesus yang bangkit dan menjumpai kita. Percaya kepada Yesus yang bangkit, tetapi juga yang berkenan menjumpai. Tidak hanya bangkit, tetapi berkenan menjumpai atau menampakkan dirinya hadir dalam kehidupan orang percaya dari dulu sampai hari ini. Bapak saudara, dalam sepanjang kisah Alkitab kita membaca bagaimana Allah secara khusus di dalam Yesus Kristus berupaya untuk terus menjumpai atau berjumpa dengan begitu banyak orang. Seperti misalnya bagaimana Yesus berjumpa dengan Nikodemus. Injil Yohanes pasal 3. Yesus berjumpa dengan perempuan di sumur Yakub, perempuan Samaria. Berjumpa dengan orang berdosa, berjumpa dengan Petrus, berjumpa dengan orang-orang Farisi, begitu banyak. Berjumpa dengan Sakeus, berjumpa dengan Marta Maria, dua bersaudara. Jadi perjumpaan Yesus dengan tiap-tiap orang selalu bersifat pribadi. Artinya Allah di dalam Yesus Kristus berkenan menjumpai tiap orang secara personal, secara pribadi sesuai dengan keunikan, kelemahan, kelebihan seseorang. Masing-masing dijumpainya dalam keberadaannya. Ada yang dijumpai dalam kekalutan, ada yang dijumpai dalam kesedihan, tetapi juga ada dijumpai dalam berbagai sukacita dan kegembiraan hidup yang mereka hadapi. Bahwa setiap perjumpaan dengan Yesus selalu mengundang respon, jawaban, respon iman, apakah positif atau negatif. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan tidak bersifat netral, selalu menuntut jawaban, ya atau tidak. Perjumpaan dengan Yesus adalah sebuah kebenaran. Karena itu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui berita Paskah hari ini, kita melihat kisah bagaimana Yesus pertama kalinya setelah bangkit dari antara orang mati berkenan menjumpai Maria Magdalena. Ini Maria Magdalena dalam catatan Injil seorang perempuan yang pernah dirasuki oleh 7 roh jahat yang diusir oleh Yesus. Kalau dalam terjemahannya Maria Magdala, berarti dia mungkin dari kampung namanya Magdala. Nah, kisah ini berawal dari Minggu, hari pertama pagi-pagi, ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya bersiap untuk ke kubur Yesus. Maksud dan tujuan mereka adalah untuk menyelesaikan upacara ritual persiapan penguburan Yesus yang dilakukan tergesa-gesa oleh Yusuf. Oleh karena sudah harus dimakamkan dengan cepat. Jadi Maria Magdalena bersama dengan perempuan yang lain pergi ke kubur Yesus bukan untuk melihat Yesus yang bangkit. Tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menyelesaikan proses peminyakan jenazah Yesus yang dimakamkan secara terburu-buru. Saudara, tindakan ini memberi gambaran bahwa luar biasanya perasaan Maria Magdalena terhadap Yesus
Dia mengasihinya, sehingga dia terus berupaya bagaimana memberi yang terbaik bagi Yesus. Kendati pun sudah dimakamkan. Cuma sayang bahwa cinta kasih mereka hanya sebatas dikubur. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Maria Magdalena sampai di kubur, mereka sudah melihat pintu kubur sudah terbuka. Salah satu dimensi Paskah yang tidak terbantahkan sampai hari ini adalah batu penutup kubur sudah terguling dan kubur sudah kosong. Sampai sekarang para ahli berupaya untuk membantah kebenaran ini, tapi tidak pernah menemukan jawaban. Dan tidak ada yang bisa membantah bahwa kubur Yesus sudah kosong. Pintu kubur sudah terguling. Saudara, pintu ini terbuat dari batu bulat ataupun juga bisa persegi yang bobotnya kurang lebih 2 ton. Sangat tidak masuk akal kalau Maria Magdalena lah yang akan membuka pintu kubur ini. Saya pernah jelaskan dulu bahwa ini penting dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang bangkit. Mengapa harus kubur kosong? Mengapa pintu penutup kubur itu harus digulingkan? Ini penting sebab jika Yesus bangkit yang diberitakan oleh murid-muridnya dan orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, tetapi pintu kubur masih tetap ada di tempatnya, orang akan menyangka bahwa Yesus yang menampakkan diri itu adalah hantunya atau mungkin mereka mendapat penglihatan. Tetapi syukur bahwa secara ilmu pengetahuan pintu kubur terbuka, jenazah tidak ada di dalam. Berarti yang menampakkan diri kepada murid-muridnya atau kepada Maria Magdalena adalah Yesus yang benar-benar hidup. Nah, saudara, kita lanjutkan cerita ini. Setelah Maria melihat dia tidak masuk di kubur, lalu dia langsung bergegas pulang ke rumah memberitahukan 2 orang murid Yesus. Di sini namanya Petrus dan murid yang dikasihi menurut catatan Yohanes. Kedua murid ini cepat-cepat berangkat, berlari ke kubur. Yohanes lebih cepat sampai, mungkin badannya agak kecil, dan Petrus agak lambat. Lalu keduanya masuk dalam kubur, dan yang terutama Petrus langsung melihat tempat di mana Yesus dibaringkan. Lalu yang didapati tinggal kain kafan dan kain peluh. Lalu kedua murid ini keluar dan percaya, ayatnya yang ke-9, 8 dan 9. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, maksudnya Yohanes, dan melihat dan percaya. Percayanya di mana? Percaya bahwa beritanya Maria Magdalena bahwa jasad Yesus diambil orang itu benar. Dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit, ayat yang ke-9. Sebab mereka belum mengerti isi kitab suci bahwa Yesus harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Petrus dan Yohanes percaya bahwa kubur kosong, jenazah Yesus tidak ada, berarti diambil orang. Nah, selesai kisah 2 orang ini. Lalu mereka pasrah dan kembali ke rumah. Apa boleh buat? Mereka tidak berdaya dalam situasi ini. Tetapi ayat yang ke-11, ini kata penghubung yang luar biasa. Tetapi Maria masih tetap berdiri dekat kubur sambil menangis dan terus berusaha mencari kira-kira di mana mayat Yesus ditaruh atau disembunyikan. Maria berdiri lalu menengok ke kubur sekali lagi sambil menangis. Dan yang dilihat oleh Maria bukanlah jenazah Yesus, tetapi 2 orang malaikat yang berdiri, ada yang di sebelah kaki, ada yang di sebelah kepala Yesus dibaringkan sebelumnya. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita fokuskan pada ayat 11 sampai ayat yang ke-18 tentang peristiwa di mana Yesus berkenan menjumpai
Maria Magdalena yang sementara dalam kepahitan dan kesedihan yang amat dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesedihan yang luar biasa, dalam kekalutan yang tak terkatakan itu, lalu tiba-tiba Maria berusaha untuk menoleh. Ada 3 tolehan Maria yang ada dalam perikop ini. Menoleh atau berpaling. Yang pertama, sambil menangis dalam derai air mata, dalam duka cita yang dalam, Maria menoleh ke kubur Yesus sekali lagi. Tolehan ini disebut dengan tolehan kematian. Tolehan kasih yang terluka. Kalaupun ia memiliki harapan, namun harapannya adalah harapan yang dangkal. Setidak-tidaknya dia akan melihat jenazah Yesus kembali. Jadi tolehan yang pertama inilah, bahasa saudara, yang paling banyak muncul dan kita alami dalam hidup sehari demi sehari. Tolehan yang pertama Maria, mencari Yesus di dalam kubur yang sudah kosong. Tolehan yang pertama ini menggambarkan bagaimana Maria dikuasai oleh perasaan dukanya sehingga tidak memungkinkan mencari sesuatu yang lain. Fokusnya hanya pada tangisan. Tolehan ini berfokus pada keputusasaan. Pandangannya hanya pada kesedihan, mengasihi diri sendiri, tidak menghasilkan apa-apa. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran iman bagi kita bahwa terkadang kita menjalani hidup menoleh, tetapi tolehan kita salah arah. Menoleh pada sesuatu yang tidak memberikan jalan keluar dan kekuatan pengharapan yang pasti. Tolehan Maria yang pertama adalah tolehan pada kubur, pada kematian. Lalu setelah itu Maria berpaling atau menoleh lagi ke belakang. Dan dia melihat sosok yang berdiri di belakangnya, yang menyebutnya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sayang saat itu Maria tidak mengenalnya, bahwa itu adalah Yesus. Nanti Yesus menyebut namanya Maria, lalu Maria tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi tolehan yang kedua adalah tolehan pengharapan, tolehan luka yang sudah sembuh, tolehan yang mengarah kepada Yesus yang bangkit. Sehingga dengan lembut Yesus menyapanya, menyebut namanya. Lalu Maria mengenal dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tolehan yang kedua mengarah kepada sang kehidupan. Bukan lagi ke kubur, tetapi kepada Yesus Kristus yang bangkit. Ini berita Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha untuk menoleh, berpaling kepada Yesus dalam sukacita Paskah hari ini. Di tengah berbagai kekalutan hidup, pergumulan, persoalan, di tengah berbagai tantangan, bahkan penderitaan hidup, Maria memberikan teladan. Jangan berhenti pada tolehan yang pertama kepada peristiwa Jumat Agung, tetapi berupaya untuk terus mencari dan menoleh kepada sumber hidup, Yesus Kristus. Apapun masalah kita, mari kita bangkit kembali untuk berpaling dan menoleh kepada Yesus Kristus, Tuhan Paskah itu. Lalu tolehan yang terakhir, tolehan yang ketiga, kita lihat kisah bagian akhir. Bahwa ketika Maria melihat dan mengenal bahwa itu adalah Yesus, dia mau berusaha untuk memegang atau memeluk, tetapi Yesus tidak mengizinkannya. Karena itu Yesus bilang, "Pergilah, beritakanlah sukacita ini kepada murid yang lain. Sampaikan berita sukacita ini kepada yang lain." Jadi tolehan yang ketiga adalah tolehan misi.
Yesus mengutus Maria menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Tolehan yang terakhir ini adalah tolehan untuk memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit, supaya orang lain juga boleh merasakan sukacita, kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Tolehan misi ataupun yang kita kenal dengan bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Jemaat kekasih Tuhan, melalui firman ini ada 4 hal yang menjadi berita Paskah untuk kita sekalian. Yang pertama, bahwa Paskah adalah Yesus yang bangkit berkenan hadir menjumpai hidup kita secara pribadi. Apapun masalah Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari ini, saya yakin banyak di antara kita yang sementara bergumul, baik masalah sakit penyakit, bergumul dengan duka cita, bergumul dengan situasi di sekitar kita. Bahwa Yesus yang bangkit, yang kita rayakan hari ini kebangkitannya, berkenan hadir menjumpai kita secara pribadi di tengah berbagai kekalutan hidup yang kita alami. Kehadiran Yesus melalui peristiwa Paskah akan mengubah tangis duka menjadi tawa sukacita. Hal ini Bapak Saudara mempertegas bagi kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit tidak ingin umatnya selalu berada dalam duka, kesedihan, dan ketidakpastian hidup. Mari kita mengaminkan hal ini. Bahwa Yesus yang kita percaya tidak rela dan bahkan tidak menginginkan umatnya terus-menerus dikungkung oleh duka cita, oleh berbagai-bagai persoalan. Tetapi Dia ingin kita berada dalam hidup yang baru melalui kepastian dan pengharapan. Melalui kebangkitan Kristus ada pengharapan hidup yang baru. Yang kedua adalah bahwa Paskah bagi kita hari ini adalah pemulihan dalam berbagai aspek hidup yang kita hadapi. Bahwa Paskah hari ini adalah pemulihan hidup yang berpengharapan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Bahwa dengan sapaan yang penuh kasih, Yesus mengubah kekalutan hidup menjadi kegembiraan, mengubah keputusasaan Maria menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Karena itu Bapak Saudara jemaat yang kekasih, dengan Paskah hari ini, kiranya kita tetap kuat untuk bertahan, sambil terus berusaha mencari dan menoleh. Yesus berkenan ditemui, bahkan berkenan menjumpai Maria yang sementara menangis. Demikian halnya dengan hidup kita hari ini. Dia berkenan hadir ketika kita juga berusaha untuk berbalik dan menoleh kepada Yesus. Fokus kepada Yesus yang telah bangkit, yang memberi jaminan hidup kita di dunia ini, bahkan kepastian hidup yang kekal. Yang ketiga adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sekedar soal kehidupan di sorga kelak, melainkan justru kehidupan di dunia ini. Walaupun tubuh kita semakin rapuh, semakin lemah oleh usia dan bahkan penyakit, kita percaya tubuh rohania kita semakin diubahkan sambil menantikan kedatangan Kristus kembali. Sebab itu Bapak Saudara, teguhkan iman percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah hidup dan naik ke sorga bagi kita. Kendati pun banyak rintangan, banyak penderitaan, bahkan ancaman yang kita hadapi, yakin percaya Yesus Kristus tetap menjaga dan memelihara. Kemudian yang terakhir adalah sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh kematian kebangkitan Kristus, telah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus di atas Golgota, maka semestinya kita harus membagikan sukacita ini. Kita menjadikan berkat kehidupan bagi orang lain, sebagaimana Maria diutus memberitakan kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Kita beri tanggung jawab bersama untuk membagikan sukacita Kristus kepada orang lain yang mengalami berbagai-bagai pergumulan. Semestinya kita berusaha untuk menoleh kepada kehidupan orang lain, mengingat kehidupan orang lain, memperhatikan kehidupan orang lain.
bersaksi tentang Kristus yang bangkit melalui upaya dan tindakan nyata. Artinya saudara bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri lagi. Kita tidak hanya berusaha untuk menjaga memelihara iman sendiri-sendiri, tetapi berusaha untuk berbagi dan bahkan menopang kehidupan iman di tengah hidup yang kita jalani. Bahwa Yesus Kristus terus-menerus berupaya untuk memperbaharui hidup kita sehari demi sehari. Karena itu Bapak Saudara, mari bersaksi tentang Dia yang telah bangkit dan menang di tengah kehidupan kita sehari-hari. Selamat merayakan Paskah bersama dengan keluarga, berbagi sukacita dan saling menopang dalam iman. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Amin. Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama di tengah-tengah kehidupan persekutuan yang kita jalani saat ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita menyatakan ucapan syukur kita masing-masing melalui persembahan syukur sambil menaikkan pujian rohani nomor 16 bait pertama dan seterusnya. Sekarang beri syukur. Sekarang
Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan iman pengharapan kita, kerinduan kita kepada Tuhan, bahkan membawa keberadaan hidup kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami hampiri hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri melalui kesaksian firman-Mu di minggu Paskah yang kami rayakan bersama dengan jemaat-Mu di rumah-rumah, melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bahwa kami merayakan Paskah hari ini, kendati pun jemaat-jemaat-Mu di rumah-rumah masing-masing, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan berjumpa. Namun firman-Mu tidak akan dibatasi oleh apapun. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu juga tidak akan dikungkung, dihalangi dan bahkan dikoordinir oleh apapun yang ada di tengah-tengah hidup kami sampai hari ini. Kiranya melalui kesaksian firman-Mu, jemaat-Mu yang mendengar dan menikmatinya beroleh sukacita, iman pengharapan mereka semakin diperbaharui melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, sehingga memiliki pengharapan yang pasti di tengah kehidupan yang sementara mereka jalani. Ajar kami melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk terus berusaha untuk menoleh dan mencari kehidupan di dalam Kristus, agar melalui perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, kami kembali merasakan kekuatan yang melimpah-limpah, sukacita dan bahkan berkat di tengah kehidupan ini. Melalui peristiwa Paskah dan peringatan Paskah hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Teguhkan iman percaya mereka, sehingga berita kebangkitan Kristus yang kami dengarkan lagi melalui firman-Mu hari ini akan menguatkan dan menopang perjalanan iman kami di tengah-tengah hidup sehari demi sehari. Ya Bapa, saatnya Bapak menaikkan syafaat untuk seluruh jemaat Tuhan, baik pribadi lepas pribadi mereka, maupun dalam kehidupan rumah tangga. Di tengah suasana hidup yang mereka hadapi, kami percaya bahwa tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Bahwa ketika hari ini kami boleh merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda, itu juga karena perkenan-Mu. Karena itu Bapa berkati, pelihara dan lindungi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus berkarya melawat hidup masing-masing mereka, memberikan topangan, memberikan kekuatan agar tidak menjadi lemah. Boleh terus menerus berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit itu. Apapun pergumulan persoalan kami hari ini, kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Jangan biarkan kami berada dalam kesesakan Tuhan. Sebagaimana Engkau tidak membiarkan Maria Magdalena berada dalam duka cita yang dalam, tangisan, Engkau hadir menyapanya. Berkenanlah Engkau ya Tuhan Yesus, hadir di tiap-tiap hidup jemaat-Mu, menyapa hidup mereka, membangkitkan gairah hidup, semangat, dan bahkan pengharapan di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Ada yang bergumul masalah kesehatan, ada yang bergumul karena duka cita, bahkan ada yang bergumul karena masalah-masalah pekerjaan. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, tolong dan berkati jemaat-Mu. Keluarga yang berduka cita hari ini, keluarga Bapak Martin Pabalik, kehilangan ayahanda terkasih dari Ibu Yokebet pada hari Minggu yang lalu. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur istri, anak-anak cucu dari almarhum, sehingga dimungkinkan untuk melihat peristiwa ini dari sudut pandang iman kepada Yesus Kristus. Kepada jemaat-Mu yang membutuhkan topangan melalui perawatan dan bahkan perjuangan keluarga yang sakit,
Hambamu Bapak Solemandi, Bapak Robert Sirenden, Bapak Yohanes Sape, Ibu satu di rumah, Bapak Jede Parua bersama Ibu di rumah. Bahkan berbagai-bagai pergumulan lainnya yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Mari datanglah ya Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu masing-masing. Berikan kekuatan, pulihkan dan sembuhkan apapun penyakit yang mereka tengah hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan dan disembuhkan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dalam persekutuan. Tuhan akan terus menopang kami, kendati pun persekutuan yang kami jalani tidak seperti biasanya. Kami boleh saling menyapa, kami saling berjumpa, bahkan saling bercanda satu dengan yang lain. Namun saat-saat ini Tuhan, kami masing-masing ada di rumah, tetapi nilai persekutuan tidak akan pernah undur ketika kami boleh saling menyapa, baik melalui media maupun melalui perjumpaan, bahkan melalui kesaksian firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Penatua Syamas, berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati seluruh pengurus-pengurus kategorial, berkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga dalam pergumulan yang kami hadapi bersama, kami tetap kuat, kami tetap hidup dalam kesatuan iman, saling menopang, saling menguatkan. Ya Bapa, berkati saudara-saudara hamba-hamba-Mu yang terus berupaya untuk menyebarluaskan firman melalui media, live streaming seperti hari ini. Tentu mereka adalah alat yang indah, yang luar biasa di tangan Tuhan, sehingga berita firman-Mu tersebar untuk jemaat-jemaat-Mu. Berkati segenap saudara-saudara kekasih hamba-hamba-Mu, saudara kekasih Anton, Dianto, Aldi, Ramon, hamba-Mu Bapak Penatua Elias Robert bersama dengan rekan-rekan mereka. Kiranya Tuhan tetap memberi kesehatan, hikmat, sambil terus berupaya memberi yang terbaik untuk jemaat dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Kantoria, berkati tata usaha, Koster, berkati seluruh upaya yang tengah dijalani dan dilakukan oleh jemaat-Mu menghadapi penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan berkuasa untuk mengatur dan menata kehidupan alam ciptaan. Kami juga percaya Tuhan tidak akan membiarkan umat-Mu lemah oleh karena virus ini. Berkenanlah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus berkarya dan bertindak menghentikan penyebaran virus ini. Tuhan memberkati perjuangan umat-Mu di belahan bumi ini, di Indonesia, di kota Makassar, Sulawesi Selatan di mana kami ada. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, tim dokter, pegawai kesehatan dan bahkan tim gugus yang terus berupaya untuk menghentikan dan menangani penyebaran virus ini. Kami percaya saatnya Tuhan berkarya bertindak. Kehidupan umat-Mu akan terlepas dari ketakutan dan kecemasan oleh karena virus ini. Bapa di sorga, kami hendak menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada jemaat-Mu sepanjang minggu ini, dalam sukacita yang mereka alami melalui pertambahan usia yang Tuhan hadirkan. Berkati hamba-Mu Bapak Alfon Parusa, Nyonya Arwin Ekaristi, Kina Ivana Patricia, Nyonya Ismawati Malter, Bapak William Dualangi, Nyonya Liku Arwan Talulembeng, Apreselia Seliati, Kristiano Ares Kigata, Nyonya Dorce Benyamin, Bapak Abraham Meloa, Mirela Kristi, Alfrida Datu, Toto, Kristiano Ares Kikompo, Gabriela Krislita Dualangi, Bapak John Daniel, Dian Astrid Madika, Gracia Kasih Arwalinggi, yang menikmati sukacita atas pertambahan usia setahun lagi pada jalan hidupnya. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan, sehingga menjadi tahun yang penuh rahmat dan berkat. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan tetap berkenan memberkati seluruh jemaat mulai dari orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak,
remaja bahkan yang masih dalam kandungan orang tuanya sekalipun, diberkati hari ini, sebab memperoleh sukacita dan berkat melimpah sekarang dan selama-lamanya. Berkati persembahan syukur jemaatmu masing-masing, kiranya melalui persembahan ini, pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaatmu bahkan di tengah dunia ini akan terus berjalan dalam kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Berkati hidup jemaatmu, cukupkan keperluan mereka sehingga tidak ada yang kekurangan. Segala perluan mereka sehari demi sehari akan selalu ada di rumah masing-masing. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada di penghujung ibadah hari ini. Karena itu, pergilah dan hadapi jalani hidupmu masing-masing, terus memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Untuk mengakhiri ibadah ini kita berdiri, menaikkan pujian NKB nomor 212 bait pertama dan seterusnya. Sungguh inginkah engkau lakukan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan dengan iman terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan terus menjaga dan memelihara kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mencukupkan segala keperluan hidup, menjauhkan kamu dari segala yang jahat. Entah ketika kamu di rumah, di jalan, di kantor, di tempat kerja, akan terus dipelihara sehingga kamu terus berlimpah-limpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum menutup ibadah ini, perkenankan saya secara pribadi maupun dengan keluarga, bahkan dengan segenap majelis menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dengan ucapan selamat merayakan Paskah, selamat bersukacita, berkemenangan di dalam iman, percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Apapun situasi yang kita hadapi, kita percaya Paskah hari ini akan memberikan semangat yang baru untuk terus bangkit dan pulih menjalani kehidupan, sambil terus berusaha untuk menjaga stamina hidup, stamina iman, dan lebih lagi menjaga persekutuan kita bersama. Sekali lagi selamat merayakan Paskah untuk Bapak Saudara jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Shalom.